Monumen bersejarah Tugu Pembantaian berada di Jalan Mulia Pranata, Kelurahan Loh Sumber, Kecamatan Loh Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Monumen bersejarah Tugu Pembantaian ini merupakan monumen peringatan dari kejadian pembantaian yang dilakukan tentara Jepang terhadap pekerja pribumi Indonesia saat kekalahan Jepang pada bulan Juli 1946. Para korban adalah pekerja yang ikut membantu Jepang membuat daerah pertahanan, termasuk di dalamnya adalah bunker dan sistem senjata pertahanan lainnya. Agar kerahasiaannya tetap terjaga, maka seluruh pekerja yang mengetahui tempat tersebut dibunuh dengan cara dipancung. Tugu ini terbuat dari tembok bata yang meruncing ke atas. Pada bagian bawah terdapat batur atau alas dari tugu berbentuk kubus dan terbuat dari tembok dengan pasangan batu. Terdapat tulisan Juli 1946 pada bagian atas tugu. Selamat malam pemirsa channel Etam dimanapun Anda berada. Kami dari tim Jejak Misteri Kutai sekarang berada di lokasi Loh Kulu, tepatnya di Tugu Pembantaian Jepang. Saksikan terus penelusuran kami pada malam hari ini hanya di Jejak Misteri Kutai. Selamat malam. Oke, saya sekarang berada di lokasi, tepatnya di Tugu di belakang saya. Malam hari ini kita akan kedatangan bintang tamu dari saudari Mbak Pika Kim, seorang indigo. Ya, silahkan Mbak Pika. Ya, pada malam hari ini kami akan cari tahu tentang misteri-misteri yang ada di sini. Oke, ya Mbak Pika. Aura apa yang Mbak rasakan di sekitar daerah sini? Kalau untuk aura sini, untuk awal tadi dari kita parkir motor sampai atas sini, auranya udah mulai terasa terasa berat. Bukan ngos-ngosan yang jalan naik tadi ya, tapi karena ada sosok besar di sini, itu yang bakal nanti berperang sama kita nanti. Maksudnya saya coba untuk menghalang, soalnya dia ini yang paling kuat karena penjaga di area sini. Terus kalau untuk sosok-sosok yang lain itu seperti kepala buntung, lebih identik di sini. Kalau di bawah sana tadi itu banyak sosok wanita siksaan waktu penjajahan kemarin. Terus untuk yang lainnya masih tidak masalah. Oke. Sejarah apa saja yang ada di sekitar Tugu ini waktu dulu, Mbak? Ya, setahu saya sejarah dulu ini itu terjadi pada saat kekalahan tentara Jepang ya untuk merebut Loh Kulu ini pada tahun 1946 bulan Juli. Waktu itu di sini nih tempat itu lagi kayak menutup rahasia tentara Jepang itu untuk senjatanya gitu, nah untuk merahasiakan senjatanya, jadi dengan cara membunuh pekerja kita pribumi ini supaya tidak ketahuan. Jadi dengan cara dipacung, setelah itu mayatnya itu dikumpulkan dalam satu sumur. Setelah itu kalau dulu kan masih pakai dinamit gitu, jadi di mayatnya itu dimasukkan, kalau sudah nanti langsung dimasukkan dinamitnya, jadi hancur lebur, tak ada tersisa gitu. Oh, di tepatnya di bawah ini ya? Iya. Kalau dari sisi alam sebelah, di sini banyak kayak kubu-kubu pemeliharaan dari orang-orang sekitar, banyak ditumpukan di sini. Makhluk gaib. Iya, makhluk gaibnya. Terus juga setahu saya di sini ada 2 goa yang hanya bisa dilihat oleh orang yang seperti saya ya, mungkin saya bilang gitu.
goanya itu sempit, hanya bisa masuk satu orang, bahkan kadang nggak bisa sama sekali orang tuh masuk. Tapi pas kita sudah masuk dalam goa itu ada kayak suatu ruangan yang luas. Tapi saya kurang tahu karena saya belum pernah masuk ya, jadi kurang tahu isinya tuh apa aja gitu. Dan satu pohon tadi yang saya bilang raksasa besar tadi, ini ada pohon gede banget. Itu bisa teman-teman bayangin, itu baru kakinya doang sebesar itu, nggak tahu badannya sebesar apa. Dan dia menjaga salah satu barang, yaitu mustika kalau saya bilang. Dan kalau untuk sekitar sini sampai kebun, sampai kiri saya itu banyak peninggalan tentara Jepang dulu aja. Kalau sosok yang tidak senang kedatangan kita ke sini, itu sosok apa? Itu banyak, utama yang raksasa. Terus yang mau usilin kita ini ada satu sosok anak kecil ya, dia rambutnya pendek, ini ada di belakang tubuh. Dari tadi kita lagi persiapan, itu udah tuh dia ngintip-ngintip, mulai sudah satu persatu kita tadi dihampirin sama dia tadi. Di antara makhluk yang sosok ada di sini yang bisa diajak komunikasi, makhluk apa, Mbak? Kalau untuk cowok, laki-laki ya, ya itu agak sedikit agresif. Saya beri dua pilihan aja nih, mau yang wanita atau yang laki-laki, terserah aja. Kalau untuk laki-laki ya tadi agresif, kalau yang perempuan dia memiliki sedihnya, dia bisa nyatakan gimana waktu kemarinnya. Kalau ini yang laki-laki ini yang mau dibawa, yang bisa untuk berkomunikasi ini dia, saya bisa bilang itu jenderal. Jenderalnya. Jadi terserah aja mau pilih gimana tuh. Jenderal. Saya coba akan tarik ya, soalnya dia ada di sebelah situ. Kalau malam Ngapain? Rame-rame. kami sini cuma mencari tahu saja tentang sejarah di tugu ini. Sudah berapa lama tinggal di sini? Udah lama, Sudah dari tahun. waktu masih ada mereka semua di sini. Itu ceritanya gimana sampai terjadi pembantaian? Supaya nggak ketahuan, mereka menyembunyikan Menyembunyikan apa? senjata. Senjata. Iya, Oh, warga yang berada di Luakulu. bukan Di mana? orang Jepang. Orang Jepang. Saya ketuanya. Ketuanya. Mereka mengkhianati saya. Oh, makanya terjadi pembantaian. Iya. Jadi bisa kan Mbak Ika menceritakan yang sosok yang masukin Mbak tadi? Ya. Kalau sosok yang tadi seperti saya bilang tadi jenderalnya ya. Nah, itu pada saat itu dia yang sedang memimpin semuanya tentara Jepang itu untuk menyembunyikan. Pada saat dia sih masih mengambil ya, masih mengumpulkan. Tapi pas udah terkumpul semuanya, dia tuh kayak dihianati. Jadi dia punya kepalanya dipenggal. Supaya karena si jenderalnya ini ada satu kenalan sama orang Luakulu gini, jadi takut terbongkar, makanya dia dipenggal, disamakanlah sama yang pekerja pribumi tadi untuk dimusnahkan gitu dalam sumur tadi itu. 188 orang orang yang yang dipenggal. dipenggal. Kalau lihat flashbacknya tadi ya sempat dibawa tuh, nggak tega sih. Dan lebih nggak teganya ini ada satu wanita, itu sudah kepalanya dipenggal, kakinya juga kayak dia tuh mau memaksakan untuk supaya dia tuh bisa kabur, karena pada saat itu dia lagi dipasung, jadi nekat aja tuh
potong kakinya. Jadi sosoknya itu menyimpan kesedihan yang mendalam, karena sebelum dia itu suami dan anaknya yang disiksa dulu, terus dipasung, baru dipenggal kepalanya. Oke Mbak Bika, sosok yang wanita tadi bisakah interaksi sama Mbak Bika? Bisa. Kebetulan dia ada yang mau disampaikan juga untuk kita semua ya. Semoga jadi bisa kita pelajari juga dari dia. Coba tadi dulu ya. Selamat malam Mbak. Namanya siapa Mbak? Tidak tahu. Ya, siapa? Apa kami mengganggu sini? Enggak. Mbak, meninggalnya kenapa? Disiksa. Disiksa. Iya. Disiksa sama Mereka mereka itu siapa? banyak. Banyak. Tentara Jepang. Iya. Mbak dulu di sini sebagai apa? Saya kerja. Kerja. Mbak asli penduduk pribumi. Baik. Iya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nggak tahu. Bisa ceritakan Mbak kejadian di sini? Diculik. Iya. Diculik sama Mereka. tentara Jepang. Iya. Terus aku dikurung. Dikurung. Iya. Kayak aku diikat. Diikat Iya. sama Kabur. tentara Jepang itu ya. Iya. Berapa lama? Lama. Tong. Kepala dipotong. Terus Dibuang. dibuang di sumur. Di mana sumurnya letak? Oh, di belakang ini. Iya. Selain Mbak, yang korban yang lain Banyak. banyak. Aku juga ikut. Anak Mbak Iya. Suami aku juga ikut. Aku disiksa. disiksa. Semuanya disiksa. Mereka jahat. Jahat. Iya. Jadi yang sosok anak kecil yang di belakang ini itu siapa? Dia dari sana. Oh, pindah kan? Dia dari sana. Penjara. Masuk lagi. Dia nggak bisa, orang baru. Jadi seorang baru. Ya, Jadi kedatangan kami sini apakah mengganggu? nggak ganggu. Tapi dia yang suka ganggu. Selain di sana, Di sana banyak. oh yang di pohon besar, Iya, di sana banyak itu sosok apa? besar. Besar, tinggi besar, Iya, dia pakai pakaian pangeran. pakaian pangeran. Iya, Itu sejarahnya bisa pakai pakaian pangeran itu dari apa sejarahnya? dia dari air. Dari Dari air. air. Iya, Selain di sana, di sebelah sana ada? iya, Ada. ada. Di sebelah sana sosok apa? Di sana banyak. Banyak. Iya, Yang paling ganas menyeramkan bosnya yang sekitar di sini siapa? dia Siapa di sosoknya? yang besar. Oh, yang tinggi besar itu. Iya, Itu kira-kira tingginya berapa meter? tinggi. 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 Kayak pohon yang besar, Lagi. tinggi lagi. Iya, Oh, itu berarti penguasa di sini, Mbak ya? iya.
Ya, ada batu. Ada Ada batu. batu. Itu batu apa? Tahu. Cerah-cerah. Oh, seperti berlian. Lain. Tahu. Di sini. Oh, di dadanya. Iya. Oke, Mbak. Terima kasih atas informasinya. Saya pergi. Jadi Mbak Tika bisa menceritakan sosok wanita tadi? Untuk sosok yang tadi itu wanita ya. Itu dia korban penyiksaan, dia pekerja pribumi. Asalnya dari Lokulu ini juga, dalam negeri ya. Jadi pada saat itu dia diculik, sebelum disiksa itu dia diculik, itu subuh kayaknya, subuh. Jadi diculik dengan cara dibekam dalam rumah. Itu beberapa tentara tuh masuk rumahnya, dibekam, terus diikat tuh semuanya tuh. Jadi tinggal kayak digotong pakai kayu gitu, digotong. Jadi ditumpukan dalam satu kayak gudang gitu. Dalamnya tuh sudah banyak tuh perempuan. Mereka dipisahkan, perempuan beda, laki-laki beda, untuk anak-anak juga beda. Jadi untuk wanita itu biasanya mereka di kayak gudang besar gitu. Entah itu apa isinya, yang pasti semuanya perempuan yang sudah terikat tangannya. Setelah itu mereka disiksa tuh, disuruh kerja ini itu untuk melayani si tentara ini tadi, kayak ngantar makanan, apa yang disuruh tentara tadi, apa yang dimau, semuanya perempuan yang ditangkap itu tadi. Jadi setelah itu mereka namanya nggak mau ya, wanita ditindas gitu. Jadi mereka melawan, jadi disiksalah. Baru setelah itu mereka dipasung berapa hari gitu, baru mereka setelah itu dipenggal kepalanya, baru dimasukkan dalam satu sumur. Setelah itu baru dilempar dinamit tadi, jadi hancur lebur, nggak ada yang tersisa sama sekali. Mbak, kalau mustika tadi apa tuh, Mbak? Ya, mustika itu paling banyak diincar ya. Udah beberapa orang saya lihat yang datang ke sini mau coba ngambil itu nggak bisa, karena selalu kata penjaganya itu lewati dulu penjaganya ya. Kebetulan ini penjaganya ini sosok kayak pangeran besar gitu, raksasa, lumayan kuat, jadi nggak sembarangan orang bisa ngambil. Tepatnya ada di dadanya ya, dia taruh itu mustika kayak oval gitu bentuknya, ada kayak ukiran-ukiran besi gitu, warnanya merah hati gitu, kayak merah darah gitu. Itu warnanya Itu besarnya kayak apa? besar gini lah, cuman oval gitu dia. Itu besarnya. Oke, Mbak. Jadi kalau untuk menaruh kamera sekitar di sini, arah yang paling tepat di mana? Ya, semuanya sih saya rasa tepat ya, ada semua nih. Tapi coba di situ nanti di area jalan tadi kita jalan masuk. main. Soalnya itu ada sosok perempuan dari tadi nggak mau pindah dia. Di situ aja. Entah itu karena dia nggak punya kaki atau memang tempatnya di situ, kurang tahu juga. Itu di agak turun apa Pas kayak agak naik gini. agak naik sedikit? Ya, itu dia di situ. Selain Rambutnya di panjang. Kalau di situ tuh macam-macam itu. Macam-macam. Oh, berarti di arah sana sama Sini. sini. Ya. Oke.
Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas penelusuran kami pada malam hari ini, dan terima kasih Mbak Tika atas informasinya. Saksikan terus Jejak Misteri Kutai hanya di channel Etam.